Baik, selamat pagi sahabat sekalian. Sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan bahwa saya akan memberi penjelasan mengenai apakah ada hubungan antara vaksin dan meterai antikristus. Apakah ada hubungan antara vaksin dan meterai antikristus. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, video ini saya buat berhubungan dengan beredarnya sebuah video yang menyatakan bahwa vaksin itu ada gen antikristus. Vaksin ada gen antikristus. Nah, itu sebabnya saya juga dikirimin video dan ada yang bertanya kepada saya, tanggapan saya. Saya berpikir bahwa akan lebih baik saya membuatnya dalam sebuah live streaming, agar bukan hanya yang bertanya saja yang mendapatkan penjelasan, tapi kita bisa mendapatkan penjelasan. Nah, pada pagi hari ini kita lihat ya, dengan keadaan status corona saat ini, dan kemudian ada upaya dari pemerintah untuk mencegah agar corona ini tidak terus berkelanjutan dan dapat merusak semua struktur atau elemen kehidupan sosial kita. Sehingga pemerintah dengan kebijakannya memberikan vaksin kepada masyarakat, ditawarkan secara gratis dan dianjurkan semua masyarakat menggunakan vaksin. Nah, kemudian dengan munculnya vaksin ini muncul berbagai macam tanggapan, dan tanggapan ini juga ditanggapi oleh orang-orang rohani, sehingga beredar video yang berkata bahwa vaksin yang diberikan itu di dalamnya ada gen antikristus. Nah, apakah demikian? Apakah Alkitab berpandangan demikian? Nah, itu yang akan saya kupas pada pagi hari ini. Baik, sebelum daripada itu, mari kita memohon pimpinan Tuhan agar menuntun kita di dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan belajar kebenaran-Mu mengenai peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus terangi hati kami, semua kami yang mendengar, agar dapat memahami dan dapat melaksanakan hal yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ini doa harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nomor satu yang harus kita perhatikan bahwa Alkitab sudah memberitahu, mengingatkan kita, orang yang giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar akan mendirikan kebenaran sendiri. Di dalam firman Tuhan, Roma pasal 10 dikatakan, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah." Jadi nomor satu yang kita lihat di sini ialah kegiatan rutinitas atau semangat melayani Tuhan, aktivitas di dalam melayani Tuhan tanpa pengertian yang benar dapat mendirikan kebenaran sendiri. Nah, itu ya, dapat mendirikan kebenaran sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara membedakan kebenaran sendiri dan kebenaran yang berasal dari Tuhan? Nah, kalau kita perhatikan di dalam Roma 10 ayat yang ketiga ini katakan, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, mereka giat untuk Tuhan, tidak mengenal kebenaran Allah. Ya, tidak mengenal kebenaran Allah,
berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ya, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, garis bawahi kata berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kebenaran mereka sendiri artinya kebenaran itu hanya bersumber dari pikiran mereka, kebenaran yang bersumber dari perasaan mereka, dan kebenaran yang bersumber dari diri mereka sendiri. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus betul-betul waspada, kita harus betul-betul bijak dan berhikmat bahwa kebenaran yang bersumber dari diri sendiri, dari pengalaman, dari pikiran sendiri, itu bukan kebenaran Allah. Ya, bukan kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah tidak didasarkan pada pengalaman seseorang, kebenaran Allah tidak didasarkan pada perasaan seseorang. Lalu pertanyaannya, kebenaran Allah itu didasarkan pada apa? Ya. Nah, kebenaran Allah itu didasarkan pada apa? Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ya ayat yang ke-16 memberikan penjelasan kepada kita bahwa kebenaran Allah itu berdasar dari firman Allah. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, kebenaran Allah itu bersumber dari firman Allah. Ya, bersumber dari firman Allah. Jadi hati-hati bagi kita yang hari ini mengandalkan pikiran, mengandalkan perasaan atau pengalaman kita sebagai standar kebenaran. Nah, itu kita harus berhati-hati. Karena Alkitab katakan dengan hal demikian tidak menutup kemungkinan seseorang bisa membangun kebenaran sendiri. Ya, seorang bisa membangun kebenaran sendiri. Nah, ini hal yang harus kita garis bawahi, bahwa tidak semua orang yang memakai nama Yesus itu berasal dari Yesus. Jadi jangan otomatis karena dia pakai nama Yesus lalu dia katakan dia menyembah Tuhan dan sebagainya, lalu kita klaim bahwa itu betul-betul dari Tuhan. Tidak demikian, karena Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius 7 ayat 21, dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi tidak semua orang yang menyebut Yesus, ya yang melayani pakai nama Yesus. Bahkan ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jadi waspada kita sebagai orang percaya. Nomor satu tadi kita sudah lihat bahwa ya orang yang giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar dapat mendirikan kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri itu adalah kebenaran yang bersumber dari diri sendiri, bisa lewat pengalaman, lewat perasaan, lewat mimpi, penglihatan, dan sebagainya. Ya, hati-hati. Nah, lalu kebenaran apakah yang disebut dengan kebenaran Allah? Kebenaran Allah adalah kebenaran yang bersumber dari firman Allah. Ya, bersumber dari firman Allah. Dan yang berikut, orang Kristen jangan terkecoh kalau orang pakai nama Yesus lalu mengklaim itu pasti dari Yesus. Belum tentu. Karena Matius 7 ayat 21 sampai 23 menjelaskan kepada kita, itu sebabnya kita perlu menguji. Ya, kita perlu menguji apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, seperti yang pagi hari ini akan kita uji dari video yang sudah beredar. Video itu ada video yang beredar, seorang wanita memberi kesaksian bahwa dia ketika menyembah Tuhan dalam puji-pujian, dia dapatkan satu penglihatan dan pemberitahuan dari Tuhan bahwa vaksin yang akan diterima itu di dalamnya ada gen antikristus. Apakah demikian? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Nah, coba kita perhatikan mengenai meterai yang dikatakan adalah meterai antikristus dalam Wahyu pasal 13. Wahyu 13 ya. Nah,
Kita buka Wahyu 13. Kita baca dari ayat yang ke-16 sampai ayat 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya. Jadi kita lihat di sini kitab Wahyu katakan bahwa akan ada pemberian meterai, ya, di tangan kanan dan di dahi. Ya, di tangan kanan dan di dahi. Macam-macam penafsiran mengenai meterai ini. Yang terdahulu saya pernah mendengar sebuah video bahwa kalau meterai itu di tangan kanan itu berarti simbol kekuatan, di dahi itu simbol pikiran. Jadi kalau tangan kita buat jahat, pikiran kita buat jahat, nah itulah antikristus. Nah ini juga tidak tepat, penafsiran seperti ini terlalu mengada-ngada, ya, karena kalau kita perhatikan ini memang bahasa simbolik, tetapi di dalamnya mengandung makna literal, ya, simbolik tapi mengandung makna literal, bahwa pada akhir zaman orang akan diberikan meterai antikristus, yaitu di tangan kanan dan di dahi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nomor satu kita lihat kapan pemberian meterai itu akan diberikan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya, kapan pemberian meterai itu akan diberikan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ya, kapan pemberian meterai itu akan diberikan, apakah sekarang ini ataukah kapan? Kalau sekarang ini berarti benarlah bahwa vaksin, ya, yang dilihat oleh perempuan itu benar. Ya, mungkin saja benar, bukan benar, mungkin saja benar, di dalamnya ada gen antikristus. Nah, tapi kita harus lihat, kita menelaah apa yang dikatakan Alkitab. Nah, yang pertama kita lihat keadaan menjelang kedatangan Kristus. Ya. Nah, jadi keadaan menjelang kedatangan Kristus. Nah, tadi sudah saya katakan, ya, meterai antikristus, kapankah itu diberikan kepada manusia? Nah, kalau kita baca kitab Wahyu, peristiwa pemberian meterai itu terjadi pada masa tribulasi atau masa kesusahan besar atau kesusahan Yakub. Nah, masa tribulasi atau masa kesusahan Yakub itu peristiwanya terjadi sesudah pengangkatan orang-orang percaya. Ya, sesudah pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Ya. Nah, jadi artinya ketika kita berbicara mengenai meterai antikristus yang diberikan di tangan kanan dan di dahi, kapan peristiwa itu akan terjadi? Yaitu sesudah pengangkatan atau sesudah rapture. Nah, pertanyaannya, apakah kita yang hidup sekarang ini hidup di masa sesudah rapture atau sebelum rapture, sebelum pengangkatan? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kalau Alkitab mengatakan bahwa kita yang hidup saat ini, ya, kita hidup di masa sebelum pengangkatan, ya, atau sebelum rapture. Karena kita hidup sebelum pengangkatan dan sebelum rapture, sudah dapat dipastikan bahwa, ya, apa yang didapatkan oleh wanita yang dalam video yang beredar itu tidak berasal dari Tuhan. Ya, tidak berasal dari Tuhan karena bertentangan dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan.
ya apa yang dinyatakan firman Tuhan. Nah, kita sekarang hidup di masa menjelang kedatangan Kristus. Menjelang berarti belum datang. Ya. Nah, dalam Injil Lukas, coba kita lihat Alkitab kita, Lukas pasal 21. Kita bisa lihat Alkitab kita dalam Lukas pasal 21 ya, ayat 9. Dikatakan di situ, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Ya, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, di ayat yang ke-9 itu garis bawahi pernyataan, ya, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ya, jadi penyakit sampar, yaitu penyakit menular, ya, penyakit menular, ya, pandemik, itu bahasa Yunani dari kata pan dan demos, ya, jadi pandemik itu masalah yang terjadi dalam masyarakat, menular, ya, saat ini adalah corona, ya, virus corona. Nah, corona, Alkitab sudah katakan ayat yang ke-10, ya, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Penyakit sampar, ya, itu penyakit menular, ya, di berbagai tempat. Dan hari ini apa yang dikatakan oleh Injil Lukas ini, kita bisa memahami secara jelas bahwa keadaan dunia, situasi dunia hari ini dihadapkan dengan perlawanan terhadap pandemi corona. Ya, di berbagai tempat ada penyakit sampar. Nah, Alkitab katakan itu belum kesudahan. Ya, baru masuk. Ya, belum kesudahan. Nah, di ayat yang ke tadi kita baca ayat 9, ya, keadaan menjelang kedatangan Kristus, muncul banyak penyesatan, banyak nabi palsu. Ayat 8, ya, waktu murid-murid bertanya, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau itu terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi situasi di akhir zaman itu akan ada penyesatan, nabi-nabi palsu, prediksi-prediksi palsu. Kemudian kita mendengar ada kabar peperangan, ya, dari sisi agama muncul banyak nabi palsu. Dari sisi politik, ya, terjadi peperangan. Dari sisi alam, ya, terjadi kerusakan ekologi, gempa bumi, banjir, dan berbagai macam hal yang, ya. Nah, dari sisi kehidupan sosial, ya, muncul penyakit sampar yang menulahi kehidupan manusia. Nah, ini kedatangan menjelang Kristus. Artinya Kristus sebelum pengangkatan. Artinya sebelum adanya meterai yang akan diberikan oleh antikristus. Ya, jadi hari ini kita hidup di masa di mana penerapan atau kuasa dari meterai antikristus itu belum dapat, ya, belum dapat diberikan dan belum waktunya. Ya, belum waktunya. Jadi video yang beredar bahwa vaksin yang akan diberikan di dalamnya adalah gen antikristus, itu satu hal yang sangat diragukan, ya, sangat diragukan dan bisa dikatakan tidak benar.
ya tidak benar. Makanya tadi kita sudah lihat di penjelasan Alkitab, giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar akan mendirikan kebenaran sendiri. Itu bisa dikatakan mendirikan kebenaran sendiri. Nah, kenapa kita yakin hari ini belum terjadi pengangkatan? Karena Alkitab katakan bahwa pengangkatan itu akan terjadi secara kasat mata, ya, secara fisik, dapat dilihat oleh mata. Ya, dari mana kita tahu itu? Dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya. Jadi ini garis bawahi bahwa rapture itu terjadi secara kasat mata. Ya, karena di sini, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, murid-murid melihat dengan matanya mengenai peristiwa kenaikan Yesus, dan malaikat datang memberitahu bahwa Yesus yang naik ini akan datang dengan cara yang sama. Ya. Nah, kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan di situ, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Jadi rapture kita lihat terjadi ya secara kasat mata. Dan hari ini belum, rapture belum, ya, belum. Tetapi menjelang pengangkatan, makin sedikit orang yang beriman. Ya, makin sedikit orang yang beriman. Tuhan Yesus dengan satu pertanyaan retorika pesimis. Apakah ketika Tuhan datang, masihkah ia mendapati iman di bumi? Nah, Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini satu pertanyaan retorika. Nah, di masa pandemi, keadaan dunia, banyak manusia fokus pikirannya kepada perkara-perkara lahiriah, yaitu usahanya, bisnisnya mungkin mulai mengalami kendala, yang bekerja mungkin ya shift kerjanya mulai dipotong jam kerjanya sehingga berdampak pada gajinya, ya banyak hal, banyak faktor, ya. Dan yang kemudian di tengah-tengah keadaan yang begitu susah karena kebijakan pemerintah untuk membasmi atau mencegah penularan terhadap pandemi, akhirnya semua aktivitas sosial harus dikurangi, termasuk hari ini kebijakan gereja-gereja harus sepakat untuk melakukan live streaming, ya, kebaktian secara live streaming. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya tentu ini berdampak pada iman. Ya, kalau live streaming ini banyak gangguannya dan bisa dapat dipresentasikan dari 10 orang yang mengikuti live streaming, ya mungkin hanya sekitar 1 orang, ya. Nah, jadi 9 berbanding 1, jadi 10 orang, 9-nya tidak dapat konsentrasi, 1 orang. Nah, itu pun kalau ada 1 orang, ya, sampai akhir biasanya ya mengikuti, tapi hanya sekedar lewat, kemudian ada gangguan ini itu. Jadi dengan keadaan-keadaan ini, ya, dimana di masa seperti ini orang membutuhkan Tuhan, orang membutuhkan satu pengharapan. Nah, tapi di masa-masa seperti ini, ya kita lihat dengan keadaan yang terjadi saat ini, ya
bisa membuat orang makin hari imannya makin kendor, ya, dan bisa jauh dari Tuhan, ya, karena ketakutan, kekhawatiran, pikiran-pikiran lahiriah yang menghampiri. Nah, kita lihat di sini, ya, jadi kedatangan Kristus terjadi secara fisik, ya, kasat mata, dilihat mata, tuh terjadi pengangkatan orang-orang percaya, dan akan sedikit sekali orang yang beriman. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, saat ini, ya, sebelum terjadi pengangkatan, antikristus tidak dapat menyatakan diri terang-terangan. Memang dia bekerja, tapi dia tidak bisa menyatakan diri secara terang-terangan. Ya, di dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai 8 itu dikatakan, ya, antikristus belum dapat menyatakan diri karena masih ada yang menahannya. Ya, masih ada yang menahannya. Nah, siapakah yang menahannya? Ya, yang menahannya itu ialah Roh Kudus yang ada dalam hati orang percaya. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hati orang percaya itu menerima meterai Roh Kudus. Nah, hari ini orang yang percaya kepada Yesus di dalam hatinya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, Efesus 1 ayat 13 katakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22, ya, Roh Kudus itu, ya, tinggal dimeteraikan dan tinggal di dalam hati orang percaya. Karena masih ada Roh Kudus di dalam hati orang percaya, sehingga antikristus tidak dapat menyatakan diri secara terang-terang. Memang saat ini kedurhakaan secara rahasia sudah bekerja. Ya, kedurhakaan secara rahasia sudah bekerja. Ya, hari ini kita bisa lihat, kita bisa perhatikan, ya, jadi kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 1, ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 21, ya, dikatakan di situ, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, jadi kita perhatikan di sini bahwa orang percaya hari ini di dalam hatinya ada Roh Kudus, ya, sehingga hari ini antikristus belum dapat bekerja. 2 Tesalonika pasal 2 dikatakan ayat yang ke-6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Tetapi Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Nah, itu jadi, ya, jadi pendurhaka itu belum bekerja saat ini, ya, karena masih ada yang menahannya. Nah, ya, jadi dari sini sebentar, ya. Oke. Iya. Nah, ya. Baik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa orang percaya hari ini dalam hatinya ada Roh Kudus, ada meterai Roh Kudus. Nah, kalau hari ini di dalam hati orang percaya ada meterai Roh Kudus dan ada Roh Kudus, bisakah gen antikristus menguasai hidup orang percaya? Tidak. Karena Alkitab bilang roh yang ada di dalam diri orang percaya lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Sehingga kalau Roh Kudus tinggal dalam hati kita, ya, Roh Kudus tinggal dalam hati kita,
tidak ada roh apapun yang sanggup ya mengalahkan atau mengendalikan kita. Nah, itu sebabnya hari ini antikristus belum menyatakan dirinya. Saya bisa katakan bahwa video yang beredar bahwa yang mengatakan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat hari ini adalah vaksin yang di dalamnya adalah gen antikristus. Itu palsu sebenarnya, bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang tidak membaca Alkitab, yang terpukau dengan hal-hal fenomena dan segala macam, mungkin dapat terkecoh. Ya, tapi sebenarnya orang Kristen sudah harus belajar. Di awal-awal muncul virus corona, ya ada orang yang terkenal, ya pendeta yang terkenal, Insinyur Niko dan penginjil Incipto mengatakan bahwa pandemik akan berakhir di bulan April dan Maret. Tapi faktanya sampai hari ini terus berlanjut dan sudah sampai tahun 2021. Ya, jadi jangan percaya ya hal-hal yang subjektif dan relatif. Mari kita lihat pada Alkitab. Nah, vaksin yang akan diterima ya sebenarnya vaksin kalau atas pertimbangan kebijakan pemerintah demi kebaikan secara sosial, saya kira kita harus menerimanya. Ya, saya kira kita harus menerimanya. Lagi pula banyak orang sakit yang pergi rumah sakit sering disuntik. Dia tidak tahu apa yang disuntik, tapi dia percaya bahwa apa yang dikatakan dokter lewat perawatan dia dapat sembuh. Nah, itu ya. Jadi kalau hari ini ada gen antikristus, itu saya pikir antikristus ya, tertawa mendengar itu karena tidak mungkin ya antikristus dapat memberikan meterai yang di dalam hati orang percaya sudah ada meterai Roh Kudus. Jadi orang percaya hari ini jangan ragu. Ya, kalau pertimbangan rohani bisa dikatakan dipastikan bahwa tidak benar. Ya, tidak benar. Terima saja. Ya, dulu ada EKTP dan segala macam. Ya, mungkin antikristus sekarang secara rahasia sudah bekerja dan ini sedang membangun sistem. Tapi betul-betul pelaksanaan sistem itu, betul-betul itu bisa menjadi satu pelaksanaan mutlak dan di bawah kendali mutlak antikristus, itu terjadinya sesudah rapture. Sesudah orang percaya diangkat, Roh Kudus yang tinggal dalam orang percaya, ya, orang percaya diangkat sehingga dunia ini ya, hidup dalam segala kefasikan dan segala macam. Baru pada waktu itu antikristus ya dengan meterai, dengan kuasa meterai itu dapat mengendalikan seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Ya, jadi Alkitab harus menjadi standar kita. Ya, di jauh-jauh hari video-video yang sudah saya kupas bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah bagi orang percaya. Di luar Alkitab tidak ada firman yang lain. Itu artinya kalau hari ini orang mendapatkan penglihatan, mimpi, nubuat dan segala macam, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena hari ini Tuhan hanya berbicara melalui Alkitab, melalui firman. Itu adalah kebenaran yang pasti, kebenaran yang absolut, kebenaran yang objektif. Sedangkan sudah banyak orang mengklaim bahwa dapat wahyu dari Tuhan, banyak sekali klaim-klaimnya itu klaim yang sesat. Misalnya seperti awal pandemi corona ada yang mengatakan akan berakhir di April, Maret dan segala. Itu buktinya sampai hari ini itu sesat. Ya, sesat. Dan sekarang muncul lagi satu video yang beredar bahwa jangan terima vaksin karena di dalam vaksin itu ada gen antikristus. Itu juga sesat. Ya, itu juga sesat. Karena selagi ada Roh Kudus di dalam hati orang percaya, tidak akan ada satu roh pun di dunia ini yang dapat mengalahkan Roh Kristus yang ada di dalam hati orang percaya. Ya, jadi terima aja vaksin itu. Terima aja vaksin ya, kalau pertimbangannya kesehatan. Ya, pertimbangannya secara rohani kalau ada yang berkata bahwa secara rohani kita tidak boleh terima vaksin karena ada gen antikristus. Jangan percaya. Kalau saudara hari ini ada Roh Kudus dalam hati saudara, roh apapun di dunia ini tidak sanggup mengalahkan Roh Yesus Kristus yang ada di dalam hati saudara. Ya, yang Roh Kudus yang hidup di dalam hidup saudara.
Nah, itu ya, lanjut. Jadi hal yang ingin saya sampaikan, kalau lihat dari kacamata rohani, pernyataan atau video yang beredar yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan wahyu Tuhan, bahwa vaksin ada gen antikristus, itu sesat. Jadi jangan sampai masyarakat disesatkan dan tidak menerima vaksin, dan kemudian bisa berdampak buruk bagi diri dan juga berdampak buruk bagi kehidupan sosial. Ya, nah itu. Kemudian kalau pertimbangan tidak mau menerima vaksin karena faktor-faktor ya keraguan terhadap vaksin tersebut mungkin bisa berdampak negatif bagi kehidupan, itu boleh ya. Tapi kalau secara rohani yang katakan itu ada gen antikristus, itu tidak benar ya, itu tidak benar ya. Kalau terima vaksin itu kan satu ya, bisa dikatakan disuntik kekebalan tubuh untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang ya. Jadi itu vaksin, jadi meningkatkan imun tubuh kita. Nah, kalau kita harus divaksin karena keadaan corona hari ini, dan bisa lewat vaksin itu kita bisa sehat dan kuat secara jasmani, dan bisa kehidupan sosial bisa berjalan secara normal kembali, seharusnya kita menerima itu. Seharusnya kita menerima itu ya. Dan kalau ada jaminan yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa vaksin itu adalah satu hal yang sangat berguna dan baik bagi masyarakat, diterima ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ingat baik-baik bahwa hari ini antikristus dengan meterai 666 yang dikatakan dalam kitab Wahyu belum bisa menyatakan diri, karena masih ada orang percaya. Kan dalam hati orang percaya ada Roh Kudus, sehingga antikristus tidak dapat mengendalikan atau menguasai hidup orang percaya. Ya, kalau hari ini sistem secara rahasia dibangun oleh, oke, bisa jadi itu sistem sebuah program yang tersembunyi ya, oke. Tapi bagi orang percaya tidak ada efek apa-apa. Ya, tidak ada efek apa-apa. Dan orang percaya dalam hatinya ada Roh Kudus. Demikian penjelasan singkat saya. Semoga penjelasan ini berguna bagi kita. Nah, dan hal yang paling utama, yang paling penting ialah saudara-saudara harus memastikan. Ya, harus memastikan keselamatan saudara. Ya. Dan harus diingat bahwa kematian itu hal yang pasti. Sama seperti orang menanti waktu tua. Ya, dari kecil tunggu dewasa, dewasa tunggu tua, dan tua tunggu mati. Itu pasti. Ya. Manusia seringkali mempersiapkan, oh masih kecil anak-anak sudah dipersiapkan, kalau besar kamu ya harus rajin, harus begini supaya kalau besar kamu bisa jadi ini itu. Ya, dipersiapkan. Oh sudah besar kamu harus menabung begini-begini, harus siap hari tuamu sehingga pada waktu kamu tua kamu bisa ini itu. Tapi yang sering dilupakan manusia ialah mempersiapkan hari matinya. Padahal mati itu pasti. Yang mempersiapkan hari matinya. Pertanyaannya, seringkali manusia lupa bahwa dia akan mati. Ya, mati dan tidak mempersiapkan hari matinya. Apa yang harus kita persiapkan? Pertanyaan, apa yang harus kita persiapkan menanti hari kematian kita? Ya, harus mempersiapkan iman kita. Harus mempersiapkan iman kita. Apakah kita sudah betul-betul yakin ya diselamatkan? Bukan hanya yakin karena yakin dari diri sendiri. Apakah keyakinan kita ini betul-betul adalah satu keyakinan yang benar, yang bersumber dari firman Allah? Nah ini ya, karena yakin sendiri belum tentu benar. Karena ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, jadi kalau hari ini saudara belum pastikan keselamatan saudara, ya, itu harus pastikan. Karena mati itu pasti. Ya, saya turut berduka dengan jatuhnya pesawat
Sriwijaya Airlines SJ182. Ya. Nah, kita lihat ada beberapa orang yang akhirnya tidak, penumpang yang namanya sudah ada di daftar penumpang, tapi kemudian mereka batal terbang karena mereka tidak memenuhi syarat ya swab test. Ada yang lupa swab testnya. Berarti yang naik pesawat yang jatuh itu adalah orang-orang yang sudah bebas corona. Pada akhirnya juga ya Tuhan punya cara sendiri memanggil kita semua. Ya. Jadi tidak semata-mata orang mati karena corona, tidak. Ada berbagai macam cara. Yang jelas mati itu pasti. Tapi pertanyaan bagi saudara, apa yang saudara persiapkan ketika saudara mati? Ya, kalau saudara hari ini membekali anak-anak saudara, mempersiapkan masa depan mereka, dan kalau hari ini saudara mempersiapkan hari tua saudara untuk menikmati hari tua, nah, tapi ya hari tua, dan jangan lupa juga, saudara harus mempersiapkan hari ya kematian saudara. Persiapan apa? Persiapan iman. Ya, sehingga saudara bisa yakin mati masuk surga. Nah, ini yang penting. Nah, di dalam Yesus itu ada jaminannya. Ya. Saudara yang betul-betul bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima dengan segenap hati, Titus 3 ayat 5, ya akan dikaruniakan anugerah keselamatan, ya, dikaruniakan Roh Kudus. Percaya dengan hati. Jadi hati saudara harus betul-betul bertobat. Hati saudara harus benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati saudara harus betul-betul bertobat. Ya, menyesal, mengaku dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan lihat hati. Kalau hati saudara beres, sudah beres semua, sudah betul-betul menerima Yesus, maka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, sehingga tidak ada satu manusia pun ya yang semata-mata yakin diselamatkan karena percaya Yesus dengan pengetahuan, dia yakin tapi tidak ada perubahan ini, tidak. Ya. Kalau orang sudah betul-betul selamat, dia terjadi perubahan hidup karena Roh Kudus mengerjakan keselamatan di dalam diri, mengerjakan keinginan di dalam diri, sehingga dirinya betul-betul mau berubah dari hari ke hari. Ya. Sanggup berubah. Kalau dia seorang penjudi, dengan dorongan Roh Kudus dia akan berhenti berjudi. Dia seorang perokok, dengan dorongan Roh Kudus dia akan berhenti merokok. Dia seorang pemabuk, dengan dorongan Roh Kudus dia akan berhenti mabuk. Ya, dia seorang yang suka dengan pornografi, dengan dorongan Roh Kudus dia akan meninggalkan itu semua. Nah, jadi saudara yang saya kasih dengan Tuhan, ini bukti orang lahir baru. Jadi keselamatan kita diminta untuk bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diminta tanggung jawab kita, tapi Tuhan yang lahir barukan kita. Bagaimana caranya? Tuhan lihat hati kita. Kalau kita mentaati betul-betul, kita betul-betul bertobat, kita betul-betul percaya Yesus, Tuhan lihat hati kita dan dibaharui, diberikan Roh Kudus sehingga kita lahir baru. Nah, itu yang harus saudara pastikan. Sehingga ketika saudara mati, sudah pasti. Kapanpun mati masuk surga. Itu pertama. Yang kedua, kalau hari ini ya orang bilang ada gen antikristus segala macam, ada kuasa-kuasa dunia mengintervensi, tidak sanggup mengintervensi hidup saudara kalau saudara dalam hati saudara ada Roh Kudus. Kalau saudara sudah diselamatkan, saudara sudah lahir baru. Jadi demikianlah penjelasan saya Gembala dan Siswat dari Kupang, NTT, mengingatkan kita semua hati-hati, waspada terhadap nabi palsu. Yang kedua, ya standar kebenaran harus diukur dari firman Allah, bukan dari pikiran orang, perasaan orang, pengalaman orang dan segala macam. Ya, standar kebenaran itu harus standarnya firman Allah. Ya, dan yang berikutnya, ya, kalau vaksin yang diberikan oleh pemerintah adalah sesuatu hal yang dapat berguna untuk kehidupan sosial, kesehatan kita, ya, jangan keraskan hati untuk menerima, terima saja. Ya, terima. Kecuali ada pertimbangan lain seperti ya vaksin itu bisa berdampak negatif dan segala macam, nah itu boleh kita menolak. Tapi kalau itu untuk satu hal yang berguna untuk tubuh kita, kesehatan kita, dan berguna untuk kehidupan sosial, jangan. Ya, karena sekali lagi firman Tuhan tidak pernah melarang orang untuk menerima vaksin yang saat ini diberikan oleh pemerintah. Tidak. Ya, bukan
Meterai antikristus, gen antikristus itu semua tidak benar. Karena hari ini antikristus belum menyatakan dirinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami pagi hari ini sudah belajar dari firman-Mu. Biar firman-Mu menuntun kami, sehingga dengan keadaan dunia hari ini, kami tidak terkecoh, tidak tertipu oleh berbagai macam rupa-rupa ajaran yang berkembang. Tapi biarlah kami semua mau melandaskan iman kami di atas firman Tuhan, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran, kami yakin kami akan selalu ada bersama dengan Engkau, terang-Mu akan menyertai kami. Ini doa harapan kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin.